Kelompok 9 terdiri dari 1. Mailani Sukmawati, yang kedua Nisa Maulida Sifauna, dan yang terakhir Andara Widya Sukmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan motivasi karena pengetahuan dan kemampuan mereka mempengaruhi kualitas dari barang serta jasa yang diberikan ke pelanggan untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif. Sumber daya manusia menurut Hasibuan adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Selanjutnya, karakteristik informasi dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tepat waktu, yang kedua akurat, yang ketiga ringkas, yang keempat relevan, dan yang terakhir lengkap. Kemudian, ancaman dan pengendalian. Yang pertama yaitu data induk yang tidak akurat, mengakibatkan penentuan staf yang berlebih atau kurang, kesalahan pada pembayaran pegawai, kesalahan pada data mengenai penggunaan waktu pegawai. Kemudian, bagaimana cara mengurangi ancaman tersebut? Yang pertama yaitu menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan yang didiskusikan untuk meminimalkan resiko kesalahan input data. Yang kedua, membatasi akses terhadap data tersebut dan mengatur sistem. Yang terakhir yaitu pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Selanjutnya yaitu kegiatan utama sumber daya manusia. Sumber daya manusia mendukung area fungsional lain dengan membantu mendapatkan personil baru, mempersiapkan personil untuk melakukan tugasnya, dan menangani semua pencatatan yang berhubungan dengan pegawai dan mantan pegawai. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, sumber daya manusia melaksanakan 4 kegiatan utama yaitu perekrutan dan penerimaan, kemudian pendidikan dan pelatihan, yang ketiga manajemen data, dan yang terakhir penghentian dan administrasi tunjangan. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Yang pertama, memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau bahkan seorang pencuri. Terus bagaimana cara untuk mengurangi ancaman? Yang pertama yaitu prosedur perekrutan yang sesuai. Kemudian, organisasi harus bekerja sama dengan perusahaan profesional untuk melakukan pengecekan latar belakang yang menyeluruh. Ancaman yang kedua yaitu pelanggaran atas hukuman dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Lalu, cara untuk mengurangi ancaman tersebut yaitu yang pertama, mendokumentasi secara cermat seluruh tindakan terkait pemberitahuan untuk tujuan perekrutan dan proses memperkerjakan pegawai baru serta pemecatan pegawai. Yang kedua yaitu selalu memperbaharui informasi tentang hukum ketenaga kerjaan. Selanjutnya adalah membayar gaji atau penggajian. Yang pertama adalah definisinya. Mulyadi di dalam bukunya Sistem Akuntansi mendefinisikan gaji sebagai pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan dibayarkan secara per bulan. Yang B adalah aktivitas siklus penggajian. Sistem penggajian merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus mengalami proses dalam bentuk batch atau bertambah. Disebut proses secara bertahap karena daftar gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara periodik. Dalam kegiatan siklus penggajian
ada beberapa langkah dasar yang biasa diterapkan oleh setiap perusahaan yang membayarkan gaji ke karyawannya. Dalam kegiatan siklus penggajian ada beberapa langkah dasar yang biasa diterapkan oleh perusahaan yang membayarkan gaji ke karyawannya, yaitu 1. Perbarui file induk penggajian. Yang kedua, perbarui tarif dan potongan pajak, yaitu memperbarui informasi mengenai perubahan tarif dan pemotongan pajak lainnya. Yang ketiga, validasi data waktu dan kehadiran. Yang keempat, mempersiapkan penggajian. Yang kelima, membayar gaji. Yang keenam, hitung kompensasi dan pajak yang dibayar oleh perusahaan. Yang ketujuh, dikeluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lainnya. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi pada siklus pengupahan. Fungsi dasar sistem informasi akuntansi pada siklus pengupahan adalah yaitu pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan, lalu menjaga aset organisasi, yang terakhir penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yang D ada dokumen dalam sistem pengupahan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengupahan menurut Mulyadi dalam bukunya sebagai berikut. A. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. B. Kartu jam hadir. C. Kartu jam kerja. Untuk kelanjutan dari dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengupahan yaitu D. Daftar gaji dan daftar upah. E. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Yang F. Surat pernyataan gaji dan upah. G. Amplop gaji dan upah. H. Bukti kas keluar. Selanjutnya yang E adalah fungsi antar bagian yang terkait dalam sistem pengupahan. Fungsi antar bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian yang ditemukan oleh Mulyadi dalam bukunya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah fungsi antar bagian. Yang pertama adalah fungsi bagian kepegawaian, yaitu berkewajiban untuk mencari karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kemudian melakukan kenaikan pangkat dan mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua adalah fungsi bagian pencatat waktu, yaitu bertugas untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang ketiga adalah fungsi bagian pembuat gaji, yaitu bertugas untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak sebagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Kemudian yang keempat ada fungsi bagian akuntansi, berkewajiban untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. Misalnya itu utang haji, utang pajak, dan utang dana pensiun. Kemudian yang terakhir ada fungsi keuangan, berkewajiban untuk atau bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Selanjutnya adalah Biro Jasa Penggajian dan Organisasi Pengusaha Profesional. Dalam usaha untuk mengurangi biaya, banyak organisasi melakukan outsourcing untuk fungsi penggajian dan SDM mereka ke Biro Jasa Penggajian dan Organisasi Pengusaha Profesional. Yang pertama yaitu Biro Jasa Penggajian. Fungsinya untuk memelihara file induk penggajian untuk setiap klien mereka yang melakukan aktivitas pemrosesan penggajian seperti yang dijelaskan dalam bab ini. Yang kedua adalah organisasi pengusaha profesional.
atau Professional Employer Organization yang biasa disingkat PEO, tidak hanya memproses penggajian, tetapi juga memberikan layanan manajemen SDM, seperti desain kompensasi dan administrasi pegawai. Oleh karena itu, mereka memberikan jasa dalam lingkup yang lebih sempit. Biro jasa penggajian biasanya lebih murah daripada PEO. Ketika organisasi melakukan outsourcing untuk pemrosesan penggajian, mereka mengirim data waktu dan kehadiran ke Biro Jasa Penggajian atau PEO, serta informasi mengenai perubahan personel pada setiap akhir periode pembayaran penggajian. Biro Jasa Penggajian atau PEO kemudian menggunakan data tersebut untuk membuat cek gaji, slip gaji, dan daftar penggajian. Selanjutnya, beberapa alasan mengapa organisasi harus menggunakan Biro Jasa Penggajian atau PEO ini. Salah satunya yaitu nomor 1, menurunkan biaya. Karena Biro Jasa Penggajian atau PEO mendapat keuntungan dari economic of scale yang berkaitan dengan membuat cek gaji untuk sejumlah besar perusahaan. Mereka dapat membebankan tagihan yang lebih murah daripada biaya untuk melakukan penggajian sendiri. Biro Jasa Penggajian atau PEO juga menghemat uang karena meniadakan perlunya mengembangkan dan memelihara keahlian yang dibutuhkan untuk mematuhi aturan pajak yang terus berubah. Yang kedua, ada kompensasi yang lebih luas. PEO mengumpulkan biaya untuk mengadministrasikan kompensasi bagi semua klien mereka. Akibatnya, PEO memungkinkan perusahaan yang lebih kecil untuk menawarkan kompensasi sama luasnya dengan yang disediakan oleh perusahaan besar pada umumnya. Yang ketiga yaitu membebaskan sumber daya komputer, yaitu Biro Jasa Penggajian atau PEO meniadakan satu atau lebih aplikasi SIA atau penggajian dan manajemen kompensasi. Sumber daya komputer yang bebas tersebut kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan di area lainnya, tidak hanya di penggajian tersebut, seperti entry pemesanan, penjualan. Oleh karena dasar keunggulan kompetitif makin bergantung pada keahlian dan pengetahuan para pegawai, pengelolaan yang efektif dan efisien atas fungsi penggajian dan manajemen SDM menjadi semakin penting. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.